Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam kehidupan ini yang tidak pernah berubah. Ada di dalam kehidupan ini yang tidak pernah berubah. Apa itu? Yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri. Dia akan konsisten selalu berubah dan berubah. Dikarenakan watak manusia sendiri juga memang kecenderungan untuk berubah, yang tentu nantinya ada memang sesuatu yang tidak pernah boleh berubah. Yang tidak pernah boleh berubah, yaitulah keimanan kita, keyakinan kita akan kebenaran al-Islam. Itu memang tidak akan pernah boleh berubah dan tidak akan berubah. Tapi begitu kita berbicara kehidupan, begitu berbicara yang namanya perkembangan, nah disinilah memang perubahan itu akan terus selalu terjadi. Bagaimana yang sulit itu bisa menjadi mudah, diikhtiarkan untuk menjadi mudah, maka yang tadinya sulit berubah menjadi mudah. Yang tadinya ribet, bagaimana dibuat tidak ribet sehingga berubahlah yang ribet menjadi tidak ribet. Yang kurang berdaya guna, bagaimana bisa berdaya guna, berhasil guna, maka berubahlah yang tadinya tidak berdaya guna, berhasil guna menjadi berhasil guna. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah bahwa yang memang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita ini adalah perubahan itu sendiri. Kita tidak mungkin menolak yang namanya perubahan, tapi kita dituntut memang untuk siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi dengan tentu saja bermodalkan keimanan, keyakinan, sehingga tidak pernah tergoyahkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Memang perubahan ada yang mendatangkan kemaslahatan, ada yang memang mendatangkan kemudahan, ada yang berefek efisiensi, efektivitas, tapi nanti ada juga yang kebalikannya. Perubahan justru mendatangkan mafsadah, mendatangkan kemudaratan, mendatangkan kerusakan. Itu juga terjadi. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, saya mencoba fokus ke satu poin saja, mengkaitkan dengan perubahan yang ada, yang terjadi. Dulu kita ada kenal ini, sekarang hampir tidak ada yang bisa menolak ini. Mulai dari petani, pengusaha, sampai nanti petinggi, semuanya akrab dengan benda ini. Tapi kembali yang saya katakan di depan tadi, perubahan bisa mendatangkan kemanfaatan dan atau sebaliknya bisa mendatangkan kemudaratan. Sayyidah Munah Haddad ya kan mengatakan,
mengkaitkan dengan yang namanya al-i'lam, mengkaitkan dengan yang namanya informasi, sarana informasi, media dalam bentuk tulisan, visual, dan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan al-i'lam silahun duhadain, yang namanya pemberitaan, yang namanya media itu ibarat pisau bermata dua, bisa mendatangkan kemanfaatan dan sebaliknya bisa mendatangkan kemudaratan, bisa membunuh dan bisa menghidupkan, artinya memberikan kemanfaatan dalam kehidupan. Tergantung. Lah sekarang kita sudah cerdas nggak memanfaatkan benda kecil ini? Kita sudah cerdas nggak memanfaatkan benda kecil ini? Saya harus mengatakan, ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Mudah-mudahan itu sejujurnya itu tuh. Ada ajakan, berdakwahlah, beramal solehlah dengan jempolmu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jempol kita hadirkan di sini. Tentu begitu diinginkan, berdakwahlah, beramal solehlah dengan jempolmu. Di saat kita mendapatkan materi yang memang is okay, jempol kita hadirkan. Mungkin tidak cukup dengan satu jempol, ada yang 2 jempol, ada yang 3 jempol dan seterusnya. Tapi bisakah juga terjadi dengan jempol kita justru berbuat buruk, menyebarkan keburukan? Bisa nggak juga terjadi? Bisa juga terjadi kan? Makanya kalau begitu, hati-hati dengan jempol kita. Lah ini baru satu aspek, baru aspek jempol saja ya. Hati-hati dengan jempol kita, jangan asal jempol. Begitu keburukan, kita beri jempol, kita ikut investasi menyebarluaskan keburukan. Begitu kebaikan, dia memang sebaliknya, maka juga ikut berinvestasi menyebarluaskan kebaikan. Jadi pendukung kebaikan saja itu sudah memang bermakna makna positif. Pendukung keburukan bermakna juga makna negatif. Wal'iyadzubillah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, nanti aspek-aspek yang lainnya, nanti yang terkait dengan siapa yang menghadirkan sesuatu di benda persegi ini, kecuali jempol tadi, menghadirkan tulisan, menghadirkan, memvisualkan apalah ya, entah itu ya foto orang, foto apa saja ya, peristiwa apa saja ya, kejadian apa saja dan di mana saja. Adakah yang dihadirkan itu positif, dan atau sebaliknya yang dihadirkan itu justru negatif? Kalau coba dipresentasikan ini, manusia lebih banyak mendapatkan positifnya atau negatifnya ya? Saya menduga banyak positifnya lah Ustadz. Nah, saya menduga itu tuh ya. Ya tapi kita lihatlah yang kaitannya dengan tulisan yang ada di
HP ini, saya harus jujur untuk mengatakan HP ini memang netral. Dia terserah si pengguna. Sementara yang menggunakannya Yahudi menggunakan, Nasrani menggunakan, Hindu menggunakan, Buddha menggunakan, liberalisme menggunakan, kapitalisme menggunakan, komunisme menggunakan, Syiah juga tidak kalah, ya, menggunakan juga media ini. Kita sudah bisa menyaring, ya ini channel siapa nih? Bisa nyaring nggak? Oke lah, untuk channelnya kita tidak bisa menyaring. Tapi bisa menyaring dengan cermat nggak apa yang dihadirkan dalam bentuk tulisan? Bisa menyaring dengan cermat nggak? Saya menduga berat cukup banyak yang belum bisa. Cukup banyak yang belum bisa menyaring. Ya tadi silakan ya, memang saya sebut lah. Artinya semua pihak, semua agama-agama yang ada itu menggunakan. Nah, ya memang harus disebut ini ya supaya kita paham. Termasuk ya tentunya juga kita. Nah, tadi untuk menyaring ini channel siapa kita tidak bisa. Ini channelnya Syiah kah? Ini channelnya kelompok liberal kah? Kita cukup banyak di kalangan kita tidak sampai ke situ. Tapi oke lah. Lah sekarang tinggal mampu nggak menyaring tulisan yang ada. Ini berbobot, ini sangat-sangat memang bernilai, ini sangat-sangat memang potensial untuk mencerdaskan umat, memahamkan dakwah, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa nggak menilai sejauh itu? Sekali lagi kita menduga cukup banyak yang memang belum kecerdasannya sampai ke tingkat itu. Membaca memang dan membaca itu serupa tapi tak sama. Ada satu tulisan, ada satu artikel, baca dari awal sampai akhirnya. Jangan dibaca sepotong-sepotong. Satu cara membaca. Bisa berbahaya begitu di awal. Wah ini bagus, ini udah tidak berpikir panjang langsung share. Like, share. Di bagian awal. Padahal di belakang an-nasumma fid dasami. Kadang racun justru ada di dalam lemak, kata ungkapan Arab. Orang menyampaikan sesuatu yang memang pasti ada misi, tidak bisa tidak, pasti ada misi. Lah, misi yang buruk, misi yang jelek, misi yang jahat, begitu disampaikan belak-belakan terang-terangan, ya memang pasti akan mental, pasti akan ditolak orang. Makanya bagaimana mengemas misi yang sebenarnya misi busuk, seakan-akan bukan busuk. Misi jahat dalam timbangan Islam ya, seakan-akan misi yang baik. Lah itu kan namanya kan kiat, itu kan namanya kan strategi. Harus diilmui yang begitu itu, harus diilmui yang begitu itu. Makanya tadi apa? Baca seutuhnya. Dan kemudian membaca dan membaca ya juga tidak sama. Membaca dengan pemahaman, membaca dengan melibatkan pikiran, dengan orang yang membaca ya sebatas membaca, tidak dilibatkan nalar sehat, ya potensi untuk kemudian tergoda, potensi untuk kemudian ya dia terkagum, terpesona dengan apa yang dia baca. Padahal sesungguhnya umpamanya ada racun-racun yang berbisa di dalam apa yang dia baca, berisiko kan, berisiko kan. Baru yang kita baca ya, belum yang kita lihat visual-visual yang ada ya. Tapi baiklah ya kita, ya karena memang kayaknya terbanyak memang harus kita baca kan, karena memang terbanyak dalam bentuk tulisan kan. Ada satu ya tulisan yang diupload di sini ya, ada yang men-share di Segi 4 ini.
yang hari ini saya coba komentari ya, tapi dari komentar dalam bentuk tulisan yang saya sampaikan, ada beberapa orang yang nanya, apa yang Ustadz maksud? Saya tidak bisa menangkap. Saya iyakan itu, karena saya memberi komen, memberi catatan, sementara yang saya komen itu tidak saya tampilkan utuh, iya. Nah, kesempatan ini saya sampaikanlah. Kadang kita juga memang ingin menjaga orang yang ngirim itu biar tidak merasa tersudut atau gimana. Padahal sebenarnya begini ya, kita menyampaikan kebenaran itu kebenaran, kebatilan itu kebatilan. Yang kita sasar sebenarnya bukan figur, bukan person, bukan orang, bukan kelompok, sebenarnya bukan ya. Tapi yang kita sasar justru adalah ya sikapnya, perilakunya, ya. Kan itu sebenarnya yang kita sasar. Ya cuman ya namanya manusia yang memang ini saya nih yang disinggung nih. Begitu dia yang ngirim, ini saya yang disinggung nih. Begitu mungkin dia pernah ngomong apa, ya lantas kita berbicara terkait omongan itu, ini saya nih yang diomongi nih. Nah ya gitulah manusia. Ya, tapi orang-orang yang memang tulus ya, tulus di dalam berislam, ya, tulus. Yang memang kita inginkan tidak ada yang lain, yang kita inginkan tidak ada yang lain selain kebenaran, selain kebaikan. Begitu kita salah, diluruskan, alhamdulillah. Mestinya kan begitu kan? Kita salah, ada yang mengoreksi, alhamdulillah. Ya cuman sebagian orang begitu dimaklumkan, dikasih tahu kesalahannya, ya justru nggak terima, justru yang ada adalah ketersinggungan. Nah ini kelemahan manusia, ya. Padahal rugi sebenarnya, kesalahan tidak dikoreksi orang, rugi sebenarnya kan, Nah, jadi ini harus saya sampaikan apa yang saya komen, apa yang saya ya justru kritik dalam satu tulisan yang ada, yang tadi sudah saya kritik dalam bentuk tulisan saya. Cuman sekali lagi ada beberapa orang yang bertanya, Ini ada tulisan, Masya Allah, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, di atas itu ya. Baru memasukkan judul, Iblis itu sangat alim. Judulnya itu. Yang kemudian saya cut, ya, saya koreksi dengan tulisan saya yang berjudul kalau sudah yang ada adalah buruk sangka dan seterusnya kan. Kalau sudah buruk sangka, ya memang bukan kebaikan yang ada kan. Itu sebenarnya saya mengkritik ini, mengoreksi ini. Judulnya tadi apa? Iblis itu sangat alim. Saya lempar ke jamaah. Setuju dengan judul ini? Ya, Pak Wid, setuju dengan judul ini? Ya, tidak setuju. Iya, ya sudahlah, Pak Wid mewakili ya. Tidak setuju dengan judul ini. Kenapa tidak setuju? Kok bisa-bisanya mengatakan iblis itu sangat alim? Bisa-bisanya mengatakan itu. Jadi yang benar gimana? Iblis itu sangat licik, baru benar. Makanya saya sudah mencium ini mencium. Ada misi. Dengan membuat judul seperti ini keren kayaknya, ya tapi salah. Ada misi. Orang alim. Iblis alim. Jangan-jangan orang alim ini iblis.
Memang harus digamblangkan ya, harus digamblangkan. Nanti kemasan-kemasan itu orang seapik-apiknya memang, tapi yang namanya mengemas benda busuk ya tetap aja kecium busuknya kan. Tetap aja kecium busuknya kan. Coba saya baca ya. Jika engkau bertanya tentang Al-Quran kepada iblis, dia akan menerangkan dengan sangat jelas, karena iblis tahu bila ayat itu turun dari langit. Dari mana dapat dia begini? Ini karut-karut nih, kata orang Balikpapan, di karang-karang nih. Dia sangat, nanti dia akan menerangkan dengan sangat jelas. Ya kalau dia terangkan dengan sangat jelas, Quran itu petunjuk. Quran itu justru memberikan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan, juga memperingatkan tentang siksa yang luar biasa, siksa api neraka bagi yang tidak taat. Jelas tuh. Makanya jangan justru diabaikan Al-Quran. Jelasnya harus seperti itu kan. Ada iblis seperti itu. Ini cukup panjang tulisannya ini nih ya. Ya tapi sekali lagi tulisan saya memang tidak memuat dari awal ini, saya cuma ke poinnya saja ya, ke poinnya saja. Jika engkau bertanya kepada iblis tentang hadis, dia akan menjelaskan. Lah kok, aduh saya harus berkata-kata gimana ya? Kok konyolnya gitu aja lah. Orang memang ada yang keberatan mendengar kata-kata ya konyol, mendengar kata-kata duablek, mendengar kata-kata bodoh kan keberatan. Termasuk yang dijadikan kebiasaan si ya Rocky Gerung Dungu ya. Orang pasti banyak lah keberatan. Tapi Quran mengatakan kok apa hukmal jahiliyati ya bun? Apakah mereka mencari hukum orang-orang bodoh? Bahasa Quran itu. Apakah mereka mencari hukum orang bodoh? Bahasa Quran itu. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang menolak millah Ibrahim kecuali orang-orang yang bodoh. Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh yang justru ngomong, ya udahlah. Ngapain mendengarkan, ngapain melayani orang bodoh? Coba lihat bahasa Quran. Iya. Ya jadi lagi-lagi ya orang bodoh ya memang. Ya begitu kebangetan ya, cara apa lagi ya? Cara apa lagi ya? Ya harus diberitahu kalau dia bodoh. Yudrabul aqilu bil isyarah wa yudrabul jahilu bil asa. Nah, amsal Arab deh. Orang yang cerdas, orang yang memang punya pemikiran bagus ya, orang yang punya otak, cukup diingatkan dengan isyarat. Di sini pengajian itu ngobrol, cukup dengan isyarat. Berhenti tuh kalau memang punya otak. Memangnya ke pengajian mau ngobrol atau apa? Tapi wa yudrabul jahilu bil asa, orang bodoh ingatkan dengan asa, itu tongkat. Maksudnya adalah pukul. Ya tentu paling tidak pukul dengan kata-kata. Mau ngaji atau mau ngobrol? Kalau mau ngobrol pulang aja. Kata-kata kan pedas kan? Ya tapi mau gimana? Mau gimana? Karena tidak mempan. Kita lanjut ini ya. Iblis ahli Quran. Astagfirullah. Iblis ahli hadis. Astagfirullah. Iblis ahli riwayat. Astagfirullahalazim. Iblis ahli ibadah. Konyol banget. Tidak sadar kan dia menulis ini? Atau memang sengaja? Ya, atau memang sengaja? Kok bisa-bisanya iblis dibilang ahlu ibadah? Apa sih arti ahlul Quran? Apa sih arti ahlu ibadah? Paham nggak? Ngomong, nulis, tapi paham nggak yang kau omongkan? Paham nggak yang kau tulis? Yang ke masjid memang ahlu ibadah. Artinya apa? Ya orang yang memang gemarnya beribadah. Apakah iblis gemar beribadah? Ahlu Quran orang yang memang senang suka berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah iblis
suka berinteraksi dengan Al-Quran, bukan ngambil peran ngobok-ngobok ahlu ibadah, ngambil peran ngobok-ngobok ahlul Quran, tapi dengan cara yang licik. Bagus Kang, bagus banget kamu ya. Kamu hafal 30 juz ya, orang lain belum ada yang hafal. Pokoknya kamu udah orang yang terbaik ya. Kamu dengan menghafal Quran aja sudah surga bagi kamu. Termakan provokasi iblis, akhirnya mencukupkan dengan menghafal Quran. Diamalkan? Enggak. Diamalkan hanya sebagian. Quran mengajak kepada tauhid, tapi kesyirikan dilakukan. Kena provokasi iblis. Jadi itu maksudnya ya. Iblis ini dari kata-kata labbasa yulabbisu talbisan, ngelabui. Yang benar bagaimana dikelabui, dikemas seakan-akan tidak benar. Yang tidak benar dikemas oleh iblis seakan-akan benar. Sayang, kita sudah memang melihat dari bagian atas misi yang terselubung. Ya paling tidak, ya memang bisa jadi orang ini tidak paham, orang ini bodoh, tapi maunya cuap-cuap, bisa jadi ya. Atau memang jelas-jelas mau mengobok-obok, bisa jadi ya. Makanya istilah memancing di air keruh, dibuat kekeruhan. Tapi yang memang mudah diperkeruh keadaan itu orang yang awam ya, orang-orang yang memang awam. Nah, orang yang tidak awam ya pastilah, ya dia tidak akan mudah terpengaruh kan. Ya kita sudah terlanjur di bagian awal sudah paham maksudnya ini apa. Di bagian belakang baru seakan-akan memang luhur, seakan-akan tulus, apa sengaja. Mana tadi sebentar ya. Ya, saya singkat saja bagian terakhirnya. Kita tidak ingin justru mengoreksi orang lain, sementara kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Menilai orang lain, sementara kita tidak pernah menilai diri kita. Menyalahkan orang lain, tapi kita tidak mau tahu kesalahan kita. Manis kan di bagian berikutnya kan? Manis kan? Ya tapi itulah cara, itulah kiat menyampaikan sesuatu yang salah bersamaan dengan menyampaikan sesuatu yang benar. Tidak akan ketemu. Nah, ya kalau di bagian atas tadi dia tidak melakukan kesalahan, ya kita memang oke. Ya begitu ya, justru menyampaikan kebenaran kemudian dalam waktu yang sama menghadirkan kesalahan. Ini tidak pernah bisa diterima. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Baru satu contoh ya. Ya. Jadi baru satu contoh. Sekian banyak nanti kiriman-kiriman tulisan-tulisan yang justru saya katakan menyesatkan, membingungkan. Nah, kalau kita tidak selektif, kalau kita tidak apik ya, cermat membaca, ya memang ya potensi untuk kemudian kita terbawa arus sangat-sangat beralasan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, makanya kesimpulannya kalau ada yang kirim tulisan orang, kalau mau membaca, baca dari awal sampai akhir. Begitu sudah dipastikan benarnya, mau men-share silakan. Kalau masih ragu-ragu, tidak usah. Jangan, hindari. Dan kemudian begitu berbicara masalah agama harus ekstra hati-hati. Ya sekarang kan banyak ya, memang ada juga dalam tulisan saya udah ya, orang memang berlagak, ustadz berlagak, kiai berlagak, pakar apalah, iya, hanya dengan ya justru ya membaca, bertanya kepada ini aja, nulis.
padahal tidak juga terlalu mengerti agama. Nah, inilah yang saya maksudkan, ya berlaga. Ya jangan, hati-hati menulis masalah agama begitu ya, memang kita tidak terlalu ya memahami seberapa, ya lebih baik ya kita tahan diri saja. Ya begitu men-share juga demikian. Saya kira materi kita untuk malam hari ini ya demikian. Ya inti pesannya, hati-hati dengan benda ini. Hati-hati dengan benda ini. Kita butuh, iya. Tapi sekali lagi, kemanfaatannya, kemudaratannya, mana yang lebih banyak? Bagi orang tertentu bisa jadi lebih banyak kemanfaatannya, sementara bagi pihak lain justru kemudaratannya yang lebih banyak. Terpulang kepada ya bagaimana kita berinteraksi semestinya dengan benda ini, dengan yang namanya HP ini. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.